Perkenalkan, nama saya Sita Celia Pujana dengan ujung NIM 71. Perkenalkan, nama saya Dinda Tri Andina dengan ujung NIM 64. Perkenalkan, nama saya Alda Triwahyuni dengan ujung NIM 58. Perkenalkan, saya Fatima Balkis dengan ujung NIM 49. Baiklah, kami dari kelompok 21 akan menjelaskan tentang peran kunyit terhadap mukosa lesi. Yang pertama yaitu definisi dari kunyit itu sendiri. Kunyit atau kurkuma longa merupakan salah satu tanaman, rempah-rempah, dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara yang mudah ditemukan. Penggunaan kunyit secara internal dan lokal atau topikal telah dianjurkan untuk menangani beberapa penyakit umum dalam pengobatan tradisional. Menurut jurnal yang kami baca, ada beberapa zat aktif yang terdapat pada kunyit, di antaranya kurkumin. Kurkumin adalah produk alami yang tidak beracun dengan efek yang berbeda pada berbagai penyakit mulut. Kurkumin berfungsi sebagai antiinflamasi, analgesik, dan antimikroba. Selanjutnya, saponin. Saponin salah satu senyawa yang bersifat antibakteri karena dapat merusak dinding sel bakteri, sehingga pembelahan sel pada bakteri terhambat. Baik, selanjutnya ada mekanisme. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama ada kurkumin. Kurkumin mempunyai antiinflamasi, yaitu mampu mengurangi efek inflamasi yang ada pada tubuh. Ekstra etanol kunyit dan ekstra etil asetat kunyit dalam bentuk sediaan topikal mempunyai efek inflamasi. Selain antiinflamasi, ada juga nih antioksida. Efek antioksida pada kurkumin akan muncul pada saat penghambatan radikal bebas dan oksida nitrat. Selanjutnya ada peningkatan sel, jaringan, dan serat kolagen. Kurkumin dipercaya dapat mempercepat pengurangan ukuran lesi dengan mekanisme munculnya sel fibroblast. Terjadi migrasi epitel dan deposisi kolagen di daerah ulkus sebagai tanda peningkatan sel fibroblast. Serat kolagen lebih terorganisir sehingga merapatnya antara tepi ulkus dan ulkus. Ulkus ditutupi sel epitel yang terorganisir. Lalu sel epitel semakin berlapis sehingga menutupi ulkus sepenuhnya. Untuk mekanisme yang kedua ada saponin. Saponin bersifat antibakteri yang dapat merusak dinding sel bakteri. Terhambatnya pembelahan sel pada bakteri itu sendiri menyebabkan sel pada bagian mukosa lebih terlindungi dan meningkatkan viabilitas sel, serta memberikan pengaruh dalam penurunan RT Mahalo atau kemerahan pada saat inflamasi. Baiklah, kami telah menemukan beberapa jurnal ataupun artikel yang telah melakukan penelitian atas peranan kunyit terhadap mukosa lesi. Yang pertama yaitu ada artikel penelitian uji klinis yang dilakukan pada pasien penderita oral lisan planus. Pasien tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok perlakuan yang diberikan kurkumin dalam bentuk kapsul yang berisi nanokurkumin sebanyak 80 mg, dan juga ada kelompok kontrol yang diberikan obat kortikosteroid yaitu prednisolon sebanyak 10 mg. Tetapi pengkonsumsian obat prednisolon tersebut dilakukan penurunan dosis atau disebut juga dengan tapering off. Kedua kelompok tersebut diberikan kurkumin dan juga prednisolon setiap hari setelah sarapan. Penelitian dilakukan selama 60 hari. Penelitian ini meneliti tentang tingkat keparahan nyeri dan juga ukuran ulcer. Penelitian ini melakukan pengukuran pada kedua kelompok tersebut dilakukan pada saat hari sebelum diberikannya kurkumin maupun prednisolon pada minggu pertama, kedua, dan juga keempat setelah diberikannya kurkumin ataupun prednisolon. Didapatkan hasil bahwa tingkat keparahan nyeri dan juga ukuran ulcer pada kelompok yang diberikan kurkumin maupun kelompok yang diberikan prednisolon mengalami penurunan pada minggu pertama setelah diberikannya kurkumin ataupun prednisolon jika dibandingkan dengan hari sebelum diberikannya kurkumin dan juga prednisolon. Lalu, tingkat keparahan nyeri dan juga ukuran ulcer pada kedua kelompok tersebut terus mengalami penurunan hingga pada minggu keempat. Tidak adanya perbedaan signifikan di antara kelompok perlakuan yang diberikan kurkumin dan juga kelompok kontrol yang diberikan prednisolon. Namun, lebih disarankan untuk menggunakan kurkumin karena tidak ditemukannya efek samping. Jenis penelitian yaitu klinis terhadap pasien yang mengidap stomatitis aftosa recurrent minor yang diberikan ekstra kunyit selama 5 hari sebanyak 2 kali sehari, dipakaikan sesudah sarapan dan sebelum tidur. Untuk konsentrasinya yaitu 6,96%. Untuk kontrolnya sendiri ada kontrol negatif yang tidak diberikan zat apapun atau tidak diberikan zat aktif.
Yang diteliti yaitu ukuran ulcer dan erythema halo. Untuk pengukuran kedua kelompok tersebut dilakukan sebelum diberikan ekstrak kunyit, hari pertama penelitian, hari ketiga penelitian, dan hari kelima penelitian. Untuk hasil setelah diberikan ekstrak kunyit, pada ukuran ulcer mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sebelum diberikan ekstrak kunyit. Semakin lama diberikan ekstrak kunyit, maka ukuran ulcer akan semakin menurun. Pada hari terakhir, ukuran ulcer adalah ukuran yang paling kecil. Untuk kelompok yang diberikan ekstrak kunyit, ukuran ulcernya yang paling kecil apabila dibandingkan dengan kontrol negatif. Untuk erythema halonya sendiri, setelah diberikan ekstrak kunyit, mengalami penurunan pada hari pertama yaitu 50% apabila dibandingkan dengan sebelum diberikan ekstrak kunyit. Semakin lama diberikan ekstrak kunyit, maka erythema halo akan tidak ada. Jadi, ekstrak kunyit efektif untuk proses penyembuhan stomatitis aptosa recurrent minor. Penelitian ini merupakan penelitian in vivo yang dilakukan kepada ulkus lidah tikus, diberikan 200 mg kurkumin dilakukan selama 15 hari, menunjukkan adanya pengurangan diameter ulkus lidah tikus dibandingkan dengan kelompok kontrol yang diberikan CMC, karboksimetil selulosa di hari ke-9. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pengaruh kurkumin terhadap peningkatan jumlah sel, fibroblast dan juga epitel, kemudian jaringan granulasi dan juga serat kolagen. Kelompok yang diberikan kurkumin sudah muncul fibroblast di hari ketiga, sedangkan pada kelompok kontrol negatif, fibroblast baru muncul di hari ke-6. Hari ketiga baru muncul sel inflamasi dalam jaringan granulasi. Penelitian ini merupakan penelitian klinis terhadap pasien bergejala recurrent minor aphthous ulcer yang diberikan kurkumin topikal, kurkuma longa 10 mg gel 2% dalam waktu 6 bulan, dan kontrol positif triamcinolone acetonida kortikosteroid dalam waktu 6 bulan. Di hari ke-7, menunjukkan penurunan ukuran ulcer lebih tinggi pada kelompok positif yang diberikan triamcinolone acetonida, dan pada hari ke-8, menunjukkan penurunan tingkat keparahan diri lebih tinggi pada kelompok positif yang diberikan triamcinolone acetonida. Selanjutnya, di hari ke-10 menunjukkan untuk penyembuhan ulkus lebih cepat pada kelompok positif yang diberikan triamcinolone acetonida. Sedangkan jumlah ulkus baik dari kelompok yang diberikan kurkumin topikal maupun kelompok positif yang diberikan triamcinolone acetonida, keduanya tidak mengalami penurunan jumlah ulkus. Beberapa obat untuk mukosa lesi seperti pada penderita oral lichen planus dan juga recurrent minor aphthous ulcer mengkonsumsi obat kortikosteroid. Obat tersebut dipercaya memiliki efek samping sehingga kurkumin dapat dijadikan alternatif yang tepat untuk pengobatan kortikosteroid. Kurkumin dapat diberikan dalam bentuk gel ataupun dalam bentuk kapsul.